Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Rabu 4 Juni 2025. Renungan didasarkan dari Kitab Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 22. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan kesukacitaan yang Kau limpahkan dan anugerahkan kepada kami senantiasa. Sehingga dari setiap kehidupan kami terus dibangkitkan dan memiliki semangat untuk terus merayakan kehidupan dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Maka syukur itu kami nyatakan Tuhan. Dan kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami meyakinilah kuasa, berkat, dan pemeliharaan-Mu yang kekal di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran sabda-Mu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus, atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 22 demikian sabdanya. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Lalu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Berbahagia kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagia kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 4 Juni 2025 adalah ditambahkan. Segala sesuatu boleh ditambahkan. Bahkan dikurangi, dibagi, dan lain sebagainya. Ditambahkan berarti ada hitungannya. Dari yang ada, menjadi ada. Dari yang sebelumnya berkurang, kemudian ditambahkan untuk menjadi cukup. Atau bahkan berlebih. Teks yang kita renungkan bersama berbicara tentang pengganti Yudas Iskariot. Jadi, jumlah murid sekarang 11 orang. Jika membaca teks kitab suci, ternyata yang ditambahkan bukan hanya jumlah para murid. Yang nantinya terpilih adalah Matias. Tapi jika membaca di ayat 15, disebutkan di situ, kira-kira 120 orang banyaknya. 120 dikurangi jumlah murid 11, berarti ada sekitar 109. 109 ini siapa? Kalau membaca teks atasnya lagi di ayat 14, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Berarti ada siapa saja? Maria ibu Yesus, kemudian saudara-saudara Yesus, dan perempuan-perempuan lainnya. Dimungkinkan juga ada 70 murid yang pernah diutus oleh Tuhan Yesus
Jadi ada 109 yang bukan murid dalam artian yang dipilih menjadi 12 murid Tuhan Yesus. Nah, 109 ini telah bergabung, telah ditambahkan. Disebutkan tadi menjadi apa? Berkumpul menjadi saudara. Ditambahkan dari murid yang 12 kemudian berkurang menjadi 1, berkurang 1 menjadi 11 karena Yudas tadi telah mengakhiri dirinya. Kemudian dari 11 ditambahkan 109. Jadi 120 kira-kira jumlahnya. Berarti dengan penambahan ini jumlah murid Tuhan Yesus atau jumlah pengikut Tuhan Yesus semakin bertambah jumlahnya. Dari kata ditambahkan berarti yang kurang tadi ternyata dicukupkan, bahkan lebih. Ditambahkan berarti dicukupkan, dikembalikan, bahkan dilebihkan. Persis juga dalam kehidupan kita semuanya. Kita sering merasa, aku berkekurangan, aku merasa bahwa aku tidak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Tapi suatu waktu, kita mengalami mukjizat yang besar yang dari Tuhan. Ternyata Tuhan mencukupkan, menambahkan, bahkan berlimpah atau dalam artian hitungannya melebihi dari yang diharapkan. Contoh di dalam kepanitiaan. Biasanya soal apa? Pendanaan. Kurang beberapa minggu, dananya masih kurang. Tetapi apa yang terjadi? Setelah acara selesai, ternyata ada sisa. Dan kalau ada sisa, biasanya apa? Ada pembubaran panitia. Yang tadinya kurang, kemudian dananya ternyata mencukupi, bahkan berlebih. Keadaan inilah yang dialami para murid. Sehingga kata berkumpul menunjukkan bahwa ada kekuatan yang hadir, yang menyatukan para murid, sehingga mereka menyatu dengan saudara yang lain dalam jumlah 120 orang tadi. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema ditambahkan? Yang pertama, soal kehidupan kita semuanya. Yakinlah bukan hanya soal usia kita yang terus bertambah, tapi banyak hal ditambahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Para murid merasa kehilangan, ada Yudas yang akhir diri. Tapi Tuhan apa? Melimpahkan, menggantikan, menambahkan yang berlebih. Maka demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang kehilangan, merasa kekurangan, dan lain sebagainya. Maka jangan pernah undur untuk selalu berkumpul. Berkumpul apa? Ya berjumpa dengan Tuhan. Berkumpul untuk bersama dengan yang lain, dengan umat percaya secara khusus. Untuk apa? Berdoa, menguatkan, menyatukan hati. Maka yakinlah, jika kita mau terus mengikut Tuhan, jika kita mau setia kepadanya, maka segala sesuatu itu ditambahkan kepada kita semuanya. Apapun itu, percayalah. Siapapun yang hari ini merasa berkekurangan dalam semuanya, baik soal ekonomi, soal apa lagi, soal mungkin kebutuhan rumah tangga, soal pekerjaan, soal kebutuhan mencukupi pendidikan anak atau cucu, dan lain sebagainya. Teruslah berkumpul, teruslah bersama, dan teruslah terpaut dengan Tuhan. Yakinlah bahwa berkat Tuhan akan ditambahkan kepada kita, sehingga kita tidak berkekurangan lagi, tetapi menjadi penuh dan berlebih. Pesan yang kedua dalam tema ditambahkan. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul, dan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Disebutkan di sini,
senantiasa datang berkumpul bersama-sama dengan kami. Maka tiada lebih selain kita juga harus menambahkan diri yang senantiasa dalam keseharian kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Menambahkan terus setiap hari, setiap saat. Menambahkan diri kita untuk apa? Percaya, berharap. Terus membangun kedekatan, membangun penyerahan, membangun apa? Keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Maka ketika kita bersama-sama menyatukan hati untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, maka disebutkan ditambahkan apapun. Maka teruslah kita membangun kesenantiasaan untuk dekat, lekat, dan erat dengan Tuhan. Sebagai penutup dalam tema ditambahkan, kita perhatikan secara khusus ayat 22. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Bukankah kita telah menjadi saksi atas Tuhan yang hidup di dalam kehidupan dan pengharapan kita? Banyak hal sudah kita jalani dan alami. Maka di setiap kehidupan dan setiap pengalaman itu, kiranya menjadi saksi berarti apa? Melihat, mendengar, merasakan. Dari setiap penglihatan, pendengaran, dan yang kita rasakan. Kita yang telah menjadi saksi. Bukan hanya sekedar ingat saja dari setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Maka kiranya kita menjadi percaya. Tambah hari, kita menjadi tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah hari, tambah hari. Menjadi saksi Kristus berarti menambahkan setiap keyakinan kita kepadanya. Supaya apa? Ketika kita menambahkan keyakinan kita dengan usaha, dengan kesungguhan, kesetiaan, dan semangat, maka kasih Kristus yang berlimpah itu akan terus juga ditambahkan kepada kita secara penuh dalam anugerah dan keselamatannya. Tuhan berkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Bahwa segala sesuatu Engkau tambahkan kepada kami. Menurut kuasa, kasih, dan kehendak-Mu. Untuk itu mampukan kami untuk percaya. Terlebih diiringi juga semangat kami untuk menambahkan kehidupan kami. Untuk percaya, berserah, dan memegang dari setiap janji-Mu. Sehingga kami terus memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu. Dan kebenaran sabda-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Bahwasanya Engkau sanggup melakukan segala perkara. Menyatakan kuasa dan mujizat untuk kami. Khususnya dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, Anak Amurisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Sri Istami, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Tanesip, Anak Nasya Alana, Ibu Selawati, Ibu Frida, Saudara Gilbert, Ibu Naomi dari Papua. Kami percaya Tuhan kuasa kasih dan kemurahan-Mu hadir Tuhan. Di dalam kehidupan hamba-Mu ini, kami percaya Tuhan, Engkau berkati, menolong, dan Engkau hadir dalam kekuatan cinta-Mu yang merengkuh. Kami percaya juga Engkau memberkati kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjakung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Bardi Binyamin, Bapak Saharun, Bapak Christian Dauri, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah Tuhan dalam kasih, cinta, berkat, dan kemurahan yang dari-Mu. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Saudari Grace yang hendak mengikuti ujian masuk pasca sarjana untuk Fakultas Psikologi di UGM. Kami yakin Tuhan Kau berkati,
Saudara Grace yang dari Manado, biar hanya kasih karunia-Mu Tuhan yang memberikan tempat sehingga ia boleh melanjutkan ke jenjang strata 2 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, untuk Mas Yosi. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan kesempatan untuk dirinya untuk boleh melanjutkan studi S3. Kami percaya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu hadir dalam kehidupan Saudara Yosi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan keluarga besar Bapak Penatua Susanto. Hanya kekuatan cinta kasih-Mu Tuhan yang memberkati Bapak Penatua Susanto, memberikan kelegaan atas kedukaan yang tentu saja masih terasa. Engkau menolong Bapak Susanto, Mas Yunan, Ibu Widya dan keluarga. Kami percaya Tuhan. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati kehidupan Ibu Sri Muastuti, Budi Lestari, beserta keluarga ya Tuhan. Khususnya atas kehidupan Mbak Nana dan Mas Peter dan Mas Jati. Ketika Engkau sudah memanggil Bapak Bambang Yudo Suseno, kedukaan itu masih terasa. Maka kekuatan cinta-Mu Tuhan yang merengkuh, memberikan kesabaran, memberikan kesegaran. Dan terlebih, hanya Engkau sendiri Tuhan yang memulihkan dan membangkitkan kembali setiap pengharapan dari kehidupan keluarga besar Ibu Sri Mastuti Budi Lestari. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Kemudian dari setiap harapan, Engkau sedang mendengar dari setiap pergulatan kami. Kami ingin Engkau mengasihi dan menolong kami Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami dan hal apapun yang kami kerjakan. Engkau berkati kami bersama dengan keluarga kami. Khususnya Engkau berkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami yakin Tuhan Engkau berkati setiap kehidupan anak dan cucu kami dalam studi mereka, pekerjaan, keluarga mereka masing-masing. Baik mereka yang tinggal di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota Indonesia, bahkan di luar negeri, berkati dan tolonglah ya Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu atas kehidupan anak dan cucu kami. Berkat-Mu juga hadir atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulu. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua di dalam persekutuan di GKJ Sarimulu. Dan kami yakin memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami percaya Tuhan. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, yang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.